Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evi Wafira kembali hadir di sini di bincang-bincang seru seperti biasa Sedulur Smart. Ya, saya nggak bosan-bosan ngomong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cung, siapa yang belum like, siapa yang belum komen? Karena hari ini keren banget bintang tamunya. Ini bintang tamunya selain ganteng, gagah, banyak ilmu yang akan bisa kita petik karena beliau tuh wawasannya tuh luas banget. Oke, langsung, nggak usah lama-lama, nggak enak kalau lama-lama, langsung aja cepat ya, buru-buru. Kita ketemu dengan bintang tamu yang spesial hari ini, Bapak Haji Rosidi sebagai Kasih Bimas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Pak, kenalan dulu dong Pak, biar Sedulur Smart tahu. Disapa ya Pak ya Sedulur Smartnya Pak, silahkan Pak. Halo. Ya. Bahwa saya nama Rosidi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang sudah melaksanakan tugas di Kemenag ini sudah 30 tahun. 30 sejak tahun tahun ya, 1994. Berarti sudah 30 tahun ya sampai hari ini. Masya Allah. Itu perjalanan karirnya Bapak, boleh Pak ceritanya gimana? Itu sebelum ke Kasih Bimas ngapain dulu nih Bapak? Panjang banget, nggak apa-apa ya. Boleh dong ya supaya Yeah. Pak, Bapak pernah dengar kata pepatah nggak? Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Oke. Kenalan, ayo silakan Pak. Nama saya Rosidi. Lahir tanggal 30 Desember 68, berarti usia saya udah 56 tahun ya, termasuk orang-orang masa lalu. Kok nggak kelihatan Pak? Iya, kalau saya melihatnya sekitar umur 40-an aja ini. kalau dari jauh kelihatan sekali itu. Kelihatan apanya yang kelihatan? Nah, kelihatan udah tidak muda lagi. Oh gitu, enggak kok Pak, muda. Keren ya. Jadi pas diangkat 94 sebagai guru di madrasah ibtidaiyah swasta. Kemudian pada tahun berikutnya menjadi kepala madrasah ibtidaiyah swasta, kemudian menjadi pengawas madrasah, kemudian pernah hijrah keluar dari koridor Kementerian Agama, pernah menjadi diperbantukan sebagai kepala desa di sebuah desa di Kecamatan Kanahaur selama 6 tahun tuh. Kades Pak? Ya, 6 tahun? 6 tahun. Pak, itu kalau anak udah SD Pak, banyak berarti Pak pengalamannya Pak. Masya Allah tuh kan. Dari SD, dari desa, kemudian saya kembali tapi tidak ke pengawas, ke KUA. Saya sebagai staf KUA. Berapa lama itu Pak? Staf KUA itu mulai 2015 sampai 2017. 2 tahun. Staf KUA. Kemudian dari itu sebagai penghulu, karena mengikuti ada peluang di penghulu, saya ikut, kemudian masuk di penghulu. Kemudian pada tahun 2019 Januari sampai dengan Oktober 2019 saya ditunjuk, diangkat dan diamanati sebagai kepala kantor urusan agama di salah satu kecamatan di Bongas tahun 2019. Hebat loh, beliau ingat loh. Masya Allah. Terus gimana ingat Pak? lah. Keren. Ada kenangan-kenangan tersendiri di posisi-posisi tertentu. Mantap. Kemudian saya dari Oktober 2019 masuk di kantor Kementerian Agama sebagai kepala seksi pendidikan madrasah. Ya, banyak yang bertanya. PAIS ya Pak itu ya Pak ya? Penmad. Oh, Penmad. Pendidikan madrasah. Oh ya Penmad. Sampai dengan tahun 2021, mulai bulan Juni 2021 saya diamanati oleh pimpinan untuk menakodai di sebuah seksi di Kementerian Agama yang memang ngurusin banyak hal, mulai dari ngurusin anak, mulai dari anak masih pacaran sampai dengan akhirat itu di seksi Bimas Islam. Oh gitu. Persoalan-persoalan itu yang memang ditanggung-jawabi, dinakodai oleh Seksi Bimas Islam. Oke, itu sejak tahun berapa tadi Pak? 2021 bulan Juni. Berarti sudah masuk 3 tahun ya Sedulur Smart ya? 2 tahun. Kalau saya di Bimasnya udah 2 tahun 9 bulan. Tapi menjabat sebagai ininya, kasihnya? Ya, 2 tahun 9 bulan itu. 9 bulan. Kalau orang Jawa mah bilangnya belum jejak 3 tahun ya iya Pak ya. Sih. Ya kan? Ya 3 tahun bener kan Pak? Cuma belum jejak aja. Sama aja Mbak. Artinya Iya. waktu itu tidak membuat kita bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara ASN siap ditempatkan di mana saja dalam waktu kapanpun. Jadi kalau dibikin CV itu bisa sampai berjilid-jilid Pak. Berjilid-jilid. Masya Allah. Pak,
kayaknya bukan apa ya, maksudnya banyak juga yang belum tahu kira-kira Kasih Bimas tuh membawahi bidang apa aja sih Pak? Untuk kepala seksi Bimas ya, terutama seksi bimbingan masyarakat Islam, karena ada juga seksi bimbingan masyarakat Hindu, Buddha, Katolik, tapi beda ya Pak ya? untuk di Kautan Kementerian Agama Indramayu hanya ada seksi bimbingan masyarakat Islam. Oke. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang tata kerja Kementerian Agama mulai ke pusat sampai ke daerah, bahwa seksi bimbingan masyarakat Islam itu pada dasarnya menangani tiga persoalan besar, Pak? 3 bidang kegiatan. Pertama, bidang kegiatan urusan agama Islam, KUA, urais ya, urusan agama Islam, kemudian beda, dan syariah. Masya Yang Allah. kemudian kedua, bidang bina KUA dan keluarga sakinah. Saya baru tahu Oh malah. gitu ya, baru 2. Cocok Yang nih, ketiga, lanjut, Pak. yang ketiganya tentang pemahaman agama dan penerangan agama Islam. Bidang 1, bidang urusan agama Islam menangani banyak persoalan. 1, persoalan tentang musabakoh tilawatil Quran. Oke, MTQ. MTQ ya. Kalau ada yang pernah mendengar, pastilah semua masyarakat Indramayu pernah mengenal bahwa MTQ itu di bawah bidang kita, di bawah seksi Bimas Islam, di bawah bidang urusan agama Islam. Oke, Nggak hanya itu cabangnya tuh Mbak, jadi apa ya? banyak lagi tuh kemasjidan, Masya Allah. ID masjid yang harus terdata, kemudian majelis taklim, arah kiblat, hisab ru'yat, menentukan awal bulan. Semua ada di bawah Bimas. Lalu Pak, yang keduanya? Yang kedua, bidang bina KUA dan keluarga sakinah. Itu gimana tuh Pak? Bidang yang diamanati oleh regulasi bahwa kita ini harus hadir, pemerintah dalam hal Kementerian Agama harus hadir pada bangsa ini pada momen pembinaan keluarga yang menuju sakinah, seperti harapan semua calon pengantin dan pengantin lama, pengantin tua juga masih sama lah. Mengapa demikian? Karena ketika keluarga terbangun keluarga yang sakinah, maka akan terwujudnya bangsa yang sakinah, mawaddah warohmah. Karena segala sesuatu berasal dari keluarga, dulu ya Pak ya. Kalau dari keluarga udah acak adul, wes angel. Agak susah juga sih natanya. Memang di fondasinya di keluarga. Betul, Yang ketiga, bidang pemahaman agama dan penerangan agama Islam. Ini ya Mbak, agama itu bisa diambil dari mana saja, konsepnya boleh. Tapi kita tetap bahwa pengamalan agama bangsa ini itu harus sejalan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini sejak dulu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi pada satu tujuan. Perbedaan di Indonesia memang sudah sangat tampak dan hanya ada di dunia, itu hanya di Indonesia. Beribu suku bangsa, beribu bahasa, etnis yang berada pada satu negara, hanya di Indonesia. Beda dengan di Arab, dengan Eropa, banyak negara. Satu negara diemban oleh berapa negara. Oh ya, satu suku diemban oleh banyak bangsa, tapi banyak Indonesia bangsa tidak. maksudnya. Maka program prioritas yang berikutnya itu bagi Kementerian Agama di seksi Bimas ada 2 itu Mbak. 1, penguatan moderasi beragama. Yang kedua, revitalisasi KUA. Itu gimana itu tuh Pak, revitalisasi KUA? Agak panjang juga ini ya, nggak apa-apa ya. Kita Biar beri tahu penjelasan Pak, ya. karena ternyata banyak ya Pak ya. Masya Allah. Revitalisasi KUA adalah upaya dari Kementerian Agama dalam hal ini menjadikan KUA sebagai pusat layanan keagamaan di masing-masing kecamatan, sehingga merubah pemahaman, merubah pemikiran KUA hanya sebagai tempat untuk pencatatan nikah. Ke depan bahwa program Kementerian Agama itu akan menjadikan KUA sebagai pusat layanan keagamaan untuk masyarakat Indonesia. Oke, kalau di Indramayu bagaimana Pak? Ya sudah berjalan, Mbak. Sudah berjalan. Di KUA itu kita melayani bagaimana pendataan masjid, kemudian wakaf, kemudian persoalan pembimbingan pernikahan, pemahaman keagamaan, semua bisa dikonsultasikan, ditanyakan, disampaikan ke KUA seluruh dan semua kabupaten, terbuka kecamatan, ya dan untuk semua menjawab bisa ya. untuk itu, karena Oke. memang KUA harus direvitkan, dipentingkan kembali betapa pentingnya keberadaan KUA di tingkat
bahasa. Iya, karena mungkin kebanyakan orang juga ketika melihat atau mendengar KUA ya, oh taunya yang menikah ya gitu, penyuluh ya, Ya. penghulu ya. Tapi itu juga masuk ya, Pak, frame itu udah mulai bagian kita ini ya? tambahin, tidak hanya sekedar pencatatan nikah. Orang butuh banyak nih suami istri ketika ada masalah kan seringnya karena persoalan ada apalah datang, bagaimana mengelola rumah tangga yang baik. Kemudian itu ada ininya, Pak? Ada konsultasi. Selengkap itu. Walaupun memang SDM yang kita miliki juga belum memenuhi standar ya. Tapi semua layanan masyarakat insya Allah akan kami layani. Oke, visi misinya apa nih, Pak? Ya kalau visi misi seksi Untuk Bimas Bimas itu nggak banyak sih, tapi memang agak berat juga. Nggak banyak tapi berat. Ya, apa tuh? hanya mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, sejahtera lahir dan batin. Mungkin hanya 3 kata ya. Mewujudkan masyarakat Indramayu yang taat beragama, rukun, sejahtera lahir dan batin. Rukun, sejahteranya ini ya, Pak ya. Berat ya. Agak berat juga. Kira-kira untuk melaksanakan visinya ini sudah sudah melakukan apa nih, Pak? Ada ketika kita memunculkan visi, maka harus ada misi. Misi kita juga paling sudah melaksanakannya, peningkatan saja bahkan itu sudah berjalan semuanya, peningkatan layanan kepada masyarakat, kemudian peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, peningkatan sarana prasarana untuk memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah terus mengupayakan kegiatan yang lintas sektoral dengan berbagai pihak yang terkait dengan persoalan keluarga yang memang harus dibangun bersama oleh Kementerian Agama dalam hal ini seksi Bimas yang leading sektornya di KUA dengan teman-teman yang ada di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Oke. Jangan lupa Sedulur Smart ya, yang mungkin nanti ada pertanyaan, kemudian ada topik yang pengen diangkat, silahkan. Dan mungkin dari mana gitu, boleh di komen biar kita tahu sejauh mana ya Smart Podcast ini mengudara ya. Pak Haji Rosidi ini di mana ini kita sudah sampai mana gitu ya Pak Haji ya. Yeah. Oke. Untuk program unggulannya Pak Haji apa sih untuk Bimas nih? Bimas itu tetap mengacu pada program prioritas ya Mbak. Program prioritas yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. 2 hal saja program memang unggulan kita ini. Yang tadi 1, penguatan moderasi beragama, kemudian revitalisasi KUA. Yang ketiganya adalah program mewujudkan keluarga yang sejahtera. Itu yang memang menjadi program-program unggulan di seksi Bimas yang memang harus diupayakan sekuat tenaga dengan berbagai komponen, dengan berbagai daya upaya untuk mewujudkan 3 hal itu. Moderasi beragama, revitalisasi KUA, dan penguatan keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah. Sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah. Kenapa mesti ada sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah, Pak? Walaupun sakinah, mawaddah, warohmah sudah pasti sejahtera ya. Betul. Tapi kenapa mesti di highlight lagi gitu ya? Sedulur Smart penasaran juga pasti. Ada ya. Persoalan sakinah mawaddah warohmah itu menjadi harapan semua. Samawa. Iya. Tapi ada gitu ya. Ada sejahtera itu bisa dilihat dari sisi finansial yang mampu secara ekonomi, kemudian mampu merancang masa depan, merancang menjadi orang yang memberikan manfaat pada keluarga lain, itu diantaranya. Oke. Kira-kira Pak Haji mungkin untuk warga yang jauh gitu ya, bingung, ada sosmed nggak untuk mungkin ada keluhan-keluhan gitu untuk Bimas nih? Oh ada. Ya. Apa tuh? Boleh di-spill? Ya kalau sosmed yang disiapkan itu memang bentuk WA ya, WhatsApp, dan kritikan yang ditujukan langsung ke kita. Di setiap KUA itu sudah terpampang itu Mbak, pampang layanan pengaduan yang dilakukan apabila oleh KUA nih, apabila ditemui hal-hal yang dianggap tidak regulatif, dianggap
tidak nyaman, tidak menyenangkan. Boleh dikeluhkan, Itu jangan boleh dipendam. dikeluhkan. Nggak enak ya Pak orang Langsung aja mendem-mendem. dikirim tuh Sakit. banyak. Banyak mah yang itu udah ngirim Gitu. baik itu ke. Boleh Pak di ini barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Hafal tidak? Oh enggak, Oh, adanya di oke. Nanti masing-masing. ditampilkan saja nanti di Oke, layar, iya. boleh ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, sekarang kan mengingat Indonesia termasuk Indramayu, kita dari berbagai macam banyak perbedaan. Itu menyikapinya bagaimana tuh dari Bima supaya kita tetap langgeng, tetap apa sih maksudnya? Ya benar damai gitu loh. Itu bagaimana Pak Haji? Oke, pluralisme, perbedaan itu suatu keniscayaan ya, Mbak, ya. Betul. Itu suatu takdir dari Allah, dari Tuhan yang memang harus diterima, Nggak untuk bisa kita diperdebatkan, nolak iya, ya, nggak Pak. bisa nolak. Dan Indonesia merupakan negara yang memang luar biasa lah, luar biasa, yang pluralnya itu dari sisi agama, kemudian suku dan bangsa ya. Ini sudah dijalankan oleh para orang tua kita dulu, zaman sebelum Indonesia merdeka juga, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu tujuan. Betul. Mengapa itu dilakukan? Karena perbedaan itu suatu keniscayaan, perbedaan itu takdir yang harus diterima, bukan untuk diperdebatkan. Oleh para pendiri bangsa kemudian disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Jadi perbedaan itu memang harus Mau ada nggak mau diterima gitu ya Pak Haji ya. tapi Apalagi tidak menjadi perbedaan. Indramayu kan kayak ngomong Jawanya aja banyak ya Pak Banyak Haji ya. banget. Banyak jenisnya, banyak macamnya, betul ya Pak ya. Oke. Nah untuk menyikapi nih kira-kira Pak Haji, Pak Haji kan membawahi banyak banget bidang. Itu kelihatannya kok kompak gitu ya. Ada tips nggak Pak Haji? Apa? Oh, untuk teman-teman kita ini baik untuk itu di bawahnya. KUA. Hafal nggak Pak? Kira-kira berapa orang di bawahnya Pak Haji? Anda kalau ini ya, kalau penghulu itu ada 36 Di Indramayu. di Indramayu. Kalau penyuluhnya yang PNS dan P3K, PNS ada 25, yang P3K ada 78. Yang penyuluh agama honorer ada semuanya 250 dengan P3K. Indramayu itu Pak? Iya, di Indramayu. Kelihatannya kompak gitu apa. Ada berapa yang memang dan harus. saya nggak ngerti kenapa saya setiap ketemu penghulu dan penyuluh kok ceria sekali. Gitu ya. kayak nggak punya Ada, beban Mbak. gitu. Ternyata Karena ketika gini, ketemu Pak Hajinya juga Enggak, karena memang tugas Happy. dan fungsi penyuluh kepala KIKU akan berhadapan langsung ya Dengan masyarakat. Jadi mereka harus sudah siap-siap tuh di bibirnya. Di bibirnya udah siap-siap, nggak boleh ada permen karet lah apa yang nempel. Itu harus gitu. harus senyum, harus apa. harus cantik tuh bukan cantik yang ini ya Pak ya. Karena memang garda terdepan kita di Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah teman-teman penyuluh, teman-teman penghulu. Nggak banyak juga sih, saya nggak menunjukkan banyak tips juga. Hanya kita satu membangun sinergitas, komunikasi terbuka dan saling percaya. Masya di bawah Allah. satu komando. Mantap. Ya itu tips yang terus Kelihatannya kok dijalankan. kompak sekali ya. Oke, jadi semuanya memang ini apa namanya terintegrasi gitu ya Pak ya. Oke. Nah, untuk Pak Haji target yang ke depan Bimas nih bagaimana nih yang pengen dicapai? Ada banyak ya harapan. Kalau harapan yang paling akhir ternyata itu kan seperti doa kita aja, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baik dunia akhirat. Itu kan harapan terlalu tinggi ya. Tapi di seksi Bimas juga tetap sesuai dengan visi bahwa kita harapan yang menjadi harapan kita ini akan terwujud masyarakat Indramayu yang tadi, yang rukun dan kemudian sejahtera lahir batin dalam kehidupan di dunia ini sampai dengan kehidupan nanti. Jadi pengennya semuanya dapat ya Pak dapat Haji. aja, nggak dunia akhirat gitulah. Pak Haji boleh dong cerita sama saya, sama Sedulur Smart juga. Terkait apa itu? Aduh, ada susah atau bukan susah, suka duka gitu ya. Kebanyakan suka atau duka atau apa gitu. Silakan Hampir semuanya ceritakan. Suka semuanya. Dukanya malah nggak ada ya Pak Haji? Nggak ada. Artinya kalau orang mengatakan masih ada duka, itu masih berarti dia masih belum menyiapkan diri untuk menerima, karena semua tugas juga pasti akan mengalami hal yang
kurang dan baik. Mhm. Kita tidak pernah menganggap dukanya di mana, enggak ada dukanya. Semuanya Nggak ada. suka, walaupun suka kita pada hal-hal yang kurang sempurna menurut orang lain. Bisa diceritakan nggak kira-kira di mananya, bagian Sukanya apanya kalau gitu? di Saksi Bimas itu enak ya Mbak ya, ketemu dengan teman-teman penyuluh, dengan masyarakat, dengan dinas instansi yang terkait yang hampir bersinergi dengan kita, baik dari jajaran kepolisian, dinas kesehatan, PLKB, Pemda dan sebagainya. Kita semakin banyak teman dan tugas kita memang bersentuhan langsung kepada mereka. Jadi silaturahmi juga jalan, ya, terbangun gitu ya? silaturahmi dan banyak wawasan. Kalau dukanya enggak Pak, dukanya. Oke, prestasi Pak yang sudah didapat Prestasi dari sisi dari Bimas apa dari aja? Bimas ya, dari sisi ini aja ya. Menurut saya menurunnya pernikahan anak di bawah umur juga prestasi. Tadinya naik ya Pak ya? Ya sih, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dua itu. Tapi sejauh ini sudah mulai. Udah mulai ada penurunan itu karena memang undang-undang pernikahannya juga ada perubahan. Kemudian kedua, di Indramayu ini tidak terjadi perbedaan paham yang membuat konflik. Betul. Sehingga perbedaan paham agama di Indramayu ini tetap terjaga kondusivitasnya dari sisi agama dan saranya, tidak sampai muncul ada konflik. Ini juga merupakan prestasi bagi warga Indramayu. Akhirnya mereka hidup berbeda, itu hal biasa, diterima dan saling menghargai. Ini juga prestasi bagi bangsa Indramayu. Alhamdulillah. Iya, Itu bisa menurun gitu dengan apa itu tuh Pak? Terkait Pernikahan anak. tetap Bu ya, upaya yang terus dilakukan. Kita melakukan kegiatan informasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui SDM yang kita miliki, terutama para penyuluh. Masya Allah, berarti pendekatannya ini Ya, nih ya. di majelis-majelis taklim dan sebagainya. Sebenarnya penyuluh tuh itu tupoksinya apa sih Pak Haji? Yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah. Luas jadi ya Sangat malah ya. luas. Jadi melalui bahasa agama terkait program-program pemerintah disampaikan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Karena melihat penyuluh enjoy. Ya, apalagi kalau tanggal muda itu Mbak, kelihatannya tambah cerah. Kalau tanggal sana mukanya langsung gini ya? Oh enggak dong. Enggak lah, artinya ada perbedaan ya? dikit aja. Dikit. Oh dikit. Mereka ikhlas semua. Ikhlas ya, apalagi di bawah komando, satu komando Pak Haji. Pak Haji kalau selama Pak Haji 3 tahun jejak, 3 tahun kurang. Ada kendala-kendala apa nih selama Pak Haji di Bimas nih? Yang kayaknya susah atau membekas banget gitu tuh apa? Ya, kendala-kendala yang terkait dengan visi kita ya Mbak ya. Visi kita akan memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Jadi terjadi kendala-kendala masih ada sih, nggak banyak juga, 1-2 yang memang perangkat kita nih Mbak ya, perangkat baik itu SDM yang kadang-kadang masih ditemui hal-hal yang kurang meyakinkan dalam memberikan pelayanan. Itu aja yang menjadi kendala yang saya juga membuat kok gimana gitu ya. Ada bukti, ada aduan masyarakat ke kita terkait dengan pelayanan, terkait dengan tidak siapnya kita. Paling kendala-kendala itu masih ditemui aja. Beberapa SDM. Kalau sudah ada begitu berarti Pak Haji yang turun atau bagaimana? Ya, kita mengadakan turun langsung ya Mbak, untuk mengevaluasi mengapa ini terjadi. Kenapa gitu dan ya? kita juga memberikan solusi bagi mereka untuk menjalankan tugas sesuai dengan regulasi. Betul. Ini Pak Haji momen-momen selama yang ada di Pak Haji selama menjabat sebagai Kasih Bimas nih apa nih? Yang kayaknya saya ingat terus nih kalau ada momen itu tuh gitu. Kalau ada kejadian itu tuh. Enggak ya, momen kejadian itu sejauh ini apa membekas semua? Semua juga teringat semua Mbak. Momen bimbingan pernikahan, bimbingan menghadiri kawin pernikahan massal. Pernikahan massal pernah Pak Haji? Banyak. Ya, pernikahan banyak orang ya istilahnya. Pernah kan kita mengadakan kegiatan itu kerjasama dengan pemerintah daerah. Oke. Itu paling juga semua akan diingat Mbak.
Yang spesial nggak, semuanya spesial, semua moderasi beragama, pernikahan dan sebagainya. Oke, Pak Haji kelihatannya tetap bugar sampai dengan banyak apa ya namanya aktivitas, membawahi banyak bidang. Tips dan triknya apa? Bolehlah di-share. Untuk ini, untuk semuanya ya. Semua, biar kita bisa mengambil ilmunya. Laksanakan tugas saja, tugas bukan beban, tapi tugas adalah ibadah. Tugas bukan beban, tugas adalah ibadah. Itu harus di-highlight ya, sedulur smart. Apalagi bulan puasa ya Pak Haji ya. Double. Kok bisa nggak kelihatan lemes Pak Haji? Ya enggak juga sih. Beliau datang sudah langsung ada Mbak ya, jangan menceritakan. Gitu. Aduh, ada suatu memang enggak sih. Kadang-kadang juga apa adanya aja Mbak. Kita kalau ibadah juga tidak dibebani, nggak mikirin, pokoknya enjoy aja udah kelihatannya. Okay. Jangan memaksakan diri apa, jadi capek apa enggak, malah capek beneran Mbak. Iya, tunjukkan pada orang-orang kita puasa juga oke, gitu aja. Oke, siap. Pak Haji, sebelum kita pamit, kira-kira pesan dan kesan untuk Smart Podcast Kemenak Indramayu apa nih? Ada nih 2 hal. Apa tuh? Iya. Smart Podcast itu menjadi ajang tempat untuk menghadirkan teman-teman ASN Kemenak yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing untuk sharing informasi, pengalaman pada seluruh masyarakat di Indramayu. Yang kedua, ini adalah inovasi yang memang tahun ini baru dimunculkan di kantor agama. Smart Podcast keren. Alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Haji nggak kapok ya untuk terus datang ke sini. Siapa tahu nanti mungkin ada topik-topik yang akan kita bahas lagi bersama Pak Haji. Pak Haji, terima kasih sudah datang di sini. Sedulur Smart juga jangan lupa untuk terus komen, like, subscribe juga ya channel kita, dan terus follow untuk melihat siapa sih bintang tamu berikutnya. Terima kasih untuk Pak Haji Rosidi sudah hadir di sini. Saya Viro pamit. Mohon maaf untuk kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.